ISK atau infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi di mana terjadinya infeksi pada organ yang termasuk di dalam sistem kemih, yaitu ureter, ginjal, kandung kemih, dan juga uretra. Umumnya infeksi tersebut menyerang dua bagian, yaitu uretra dan juga kandung kemih. Selain itu, infeksi ini dapat menyerang bagian yang lebih dalam, dan paling umum yang terjadi adalah infeksi kandung kemih atau sistitis. Kemudian yaitu penyebab terjadinya ISK. Kebanyakan kasus penyebab terjadinya infeksi saluran kemih dikarenakan bakteri Escherichia coli atau yang biasa kita kenal dengan E. coli. Yang biasa hidup di dalam usus besar. Diperkirakan bakteri ini bisa masuk ke dalam saluran uretra seseorang dikarenakan kurang bersih ketika melakukan pembersihan setelah buang air kecil atau besar. Beberapa faktor risiko. Yang pertama itu ketidakmampuan atau kegagalan kandung kemih untuk mengosongkan isinya secara sempurna. Yang kedua, penurunan daya tahan tubuh. Yang ketiga, peralatan yang dipasang pada saluran perkemihan seperti kateter dan prosedur sistoskopi. Infeksi saluran kemih diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu ISK uncomplicated adalah infeksi saluran kemih pada pasien tanpa disertai kelainan anatomi maupun kelainan struktur saluran kemih. ISK complicated adalah infeksi saluran kemih yang terjadi pada pasien yang menderita kelainan anatomik atau struktur saluran kemih atau adanya penyakit sistemik kelainan. Ini akan menyulitkan pemberantasan kuman oleh antibiotik. Pengobatan ISK. Pasien akan diresepkan obat antibiotik selama 3-10 hari sebagai obat infeksi saluran kencing. Jangan lupa minum banyak air untuk membantu mengeluarkan urin. Dianjurkan untuk mengonsumsi jus buah dan vitamin C untuk meningkatkan keasaman urin yang akan membantu proses penyembuhan. Contoh kasus, Nyonya Lisa berumur 40 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bagian bawah 2 hari yang lalu disertai rasa sakit ketika buang air besar, dan hasil pemeriksaan di laboratorium dihasilkan bakteri urea, urin keruh, piuria, dan hasil uji mikroskopi positif E. coli. Pasien memiliki riwayat ISK 1 bulan yang lalu dan mendapatkan pengobatan cotrimoxazole selama 3 hari. Contoh kasus tersebut kita selesaikan dengan metode SOAP atau Subjektif Objektif Assessment serta Planning. Jadi subjektifnya yaitu dari nama, umur, jenis kelamin, gejala, riwayat penyakit, serta riwayat pengobatan. Sedangkan objektifnya yaitu dari hasil pemeriksaan terhadap data-data klinik pasien. Contohnya itu bakteria positif, piuria, uji mikroskopi. Kemudian selanjutnya yaitu asesmen. Berdasarkan gejala dan pemeriksaan terhadap data klinik pasien, maka pasien didiagnosa menderita infeksi saluran kemih bagian bawah non-komplikasi. Diagnosa infeksi saluran kemih bagian bawah ini ditegakkan berdasarkan gejala yang khas yang muncul pada ISK bagian bawah, yaitu bakteri urea terasa sakit pada waktu berkemih dan ditemukan sel darah putih di dalam urin atau piuria. Selanjutnya yaitu planning. Planningnya yaitu terdiri dari terapi, sasaran terapi, serta strategi terapi. Strategi terapinya terbagi menjadi 2, yaitu terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Kemudian dokter mengkonsultasikan tentang terapi non-farmakologi kepada pasien. Yang pertama, banyak minum cukup air putih karena dapat mengencerkan konsentrasi bakteri di dalam kandung kemih. Yang kedua, jangan menahan kencing. Yang ketiga, pakailah celana dalam dari bahan katun untuk menjaga area tersebut kering. Yang keempat, hindari memakai celana yang terlalu ketat. Yang kelima, menjaga kebersihan daerah kelamin. Yang
keenam, jika ISK disebabkan penggunaan kontrasepsi, maka ganti metode kontrasepsi yang lain. Yang ketujuh, mengonsumsi jus anggur atau cranberry untuk mencegah infeksi saluran kemih berulang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum